slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tidak semua drama sepak bola lahir dari lapangan hijau. Ada yang justru muncul dari balik meja federasi, dari proposal, dari lobi-lobi senyap yang akhirnya bocor ke publik. Dan kali ini, dramanya datang bukan dari tim besar Eropa, bukan dari Amerika Latin, tapi dari kawasan yang selama ini sering disebut tenang, Asia Tenggara. Tepatnya dari tetangga kita sendiri. Ketika FIFA resmi mengumumkan pembagian grup FIFA Series edisi terbaru, banyak orang awalnya menganggap ini sekadar rilis biasa. Grup A, Grup B, daftar negara, selesai. Media internasional fokus ke persiapan tim. Pelatih mulai menghitung rotasi pemain, analis bicara soal potensi bentrokan gaya main antar benua. Tapi di Asia Tenggara, satu grup justru meledakkan diskusi panas. Grup B. Grup B FIFA Series diisi oleh Singapura, Australia, Mali, dan Peru. 4 negara, 4 benua, 4 karakter sepak bola yang benar-benar berbeda. Di atas kertas, ini adalah grup yang unik. Australia dengan fisik dan disiplin ala Eropa, Mali dengan kekuatan atletik Afrika, Peru dengan teknik dan pengalaman Amerika Selatan, dan Singapura sebagai wakil Asia Tenggara yang sering dianggap underdog. Tapi justru disinilah letak daya tariknya. FIFA Series memang dirancang bukan untuk mencari juara dunia, tapi untuk mempertemukan negara-negara lintas benua yang jarang, bahkan hampir tidak pernah bertemu di pertandingan resmi. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Karena beberapa hari setelah rilis resmi FIFA, muncul satu kabar yang langsung bikin alis terangkat. Malaysia mengajukan diri untuk menggantikan Singapura di grup B. Ya, menggantikan. Bukan mendaftar dari awal, bukan ikut seleksi, tapi menggantikan negara yang sudah ditunjuk secara resmi oleh FIFA. Dan sejak saat itu, drama pun mulai. Buat sebagian orang, ini terdengar seperti lelucon. Tapi buat Federasi Sepak Bola Internasional, ini bukan perkara sepele. Slot FIFA Series bukan kursi kosong di angkot yang bisa diisi siapa saja yang datang belakangan. Ini hasil dari proses panjang. Proposal, evaluasi infrastruktur, kesiapan organisasi, stabilitas federasi, hingga rekam jejak penyelenggaraan event internasional. Singapura bukan tiba-tiba muncul di grup B karena kasihan. Mereka dipilih. Ketika kabar pengajuan Malaysia ini menyebar, media Singapura langsung bereaksi. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, tapi dengan satu kalimat singkat dari federasi mereka yang kemudian viral kemana-mana. Kalimat yang sederhana, tapi menohok. Enak aja, kami yang ditunjuk. Pendek, padat, dan kena tepat di sasaran. Kalimat itu bukan sekedar sindiran, itu adalah pernyataan posisi, bahwa Singapura ada di grup B bukan karena numpang, bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan resmi FIFA, dan mereka punya hak penuh untuk mempertahankan itu. Kalau kita bedah lebih dalam, keputusan FIFA menunjuk Singapura sebenarnya masuk akal. Ada beberapa faktor besar yang jadi pertimbangan. Pertama, stabilitas federasi. Singapura mungkin tidak punya prestasi mentereng di level Asia, tapi mereka punya satu hal yang sangat disukai FIFA, ketertiban. Tidak ada drama internal besar, tidak ada konflik federasi dengan liga, tidak ada tarik-menarik politik yang ribet. Semuanya berjalan rapi, terstruktur, dan konsisten. Bagi FIFA, ini emas. Kedua, infrastruktur. Stadion Singapura mungkin tidak sebesar Bukit Jalil atau GBK, tapi stadion mereka fungsional, modern, dan memenuhi standar internasional. FIFA tidak selalu mencari stadion megah. Mereka lebih peduli soal keamanan, manajemen penonton, akses media, dan kelancaran operasional. Dan di aspek ini, Singapura hampir selalu lolos tanpa catatan. Ketiga, branding negara. Ini sering diremehkan tapi sangat penting. Singapura dikenal sebagai negara yang aman, tertib, dan efisien. Untuk ajang baru seperti FIFA Series yang masih membangun reputasi global, faktor ini krusial. FIFA tidak mau mengambil risiko dengan negara yang rawan polemik atau masalah non-teknis. Mereka butuh tuan rumah dan peserta yang bisa bekerja tanpa drama. Dalam konteks ini, Singapura adalah paket lengkap. Bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Dari sudut pandang mereka, mungkin ada rasa tidak terima. Ranking FIFA mereka lebih baik.
basis supporter lebih besar, sejarah sepak bola lebih hidup, liga domestik lebih ramai. Dari kacamata regional, mereka merasa lebih pantas. Tapi masalahnya FIFA Series bukan kompetisi berdasarkan siapa paling jago. Ini proyek strategis global. Dan disinilah letak miskomunikasi besar itu. Malaysia seolah melihat FIFA Series sebagai panggung prestis yang harus diisi oleh negara terbaik secara ranking. Padahal FIFA melihatnya sebagai eksperimen konektivitas sepak bola dunia. Mereka ingin negara kecil bertemu negara besar. Mereka ingin pasar baru. Mereka ingin cerita baru. Ketika Malaysia mencoba masuk lewat jalur pengajuan pengganti, itu terlihat seperti jalan pintas. Seolah berkata, kalau bisa, slot itu kasih ke kami saja. Dan bagi Federasi Singapura, ini tentu terasa tidak adil. Kerja mereka, persiapan mereka, proposal mereka seakan bisa digeser begitu saja. Makanya respons mereka tegas, tanpa panjang lebar, tanpa konferensi pers emosional, cukup satu kalimat. Dan justru karena kesederhanaan itu, pesannya terasa lebih kuat. Setelah itu media Malaysia mulai bergerak. Ada yang mempertanyakan kelayakan Singapura, ada yang membandingkan statistik, ada yang menyindir level permainan. Fans di media sosial mulai balas komentar, tapi satu hal tidak berubah. FIFA tidak mengubah keputusan. Grup B tetap berjalan dengan komposisi awal, Singapura, Australia, Mali, dan Peru. Yang menarik, di tengah semua keributan itu, Singapura terlihat paling tenang. Tidak ada manuver tambahan, tidak ada perang opini. Mereka menjawab seperlunya, lalu kembali ke agenda utama, mempersiapkan tim. Mereka tahu di lapangan nanti mereka adalah underdog, tapi justru itu tantangannya. Dan FIFA selalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Cara federasi bereaksi terhadap tekanan, cara mereka menghadapi keputusan yang diperdebatkan publik, cara mereka mengelola narasi. Dalam drama kali ini, Singapura terlihat dewasa, profesional, siap bekerja. Sebaliknya, Malaysia justru terlihat emosional, terlalu fokus pada apa yang tidak mereka dapatkan, bukan pada apa yang bisa mereka bangun. Dan ini bukan pertama kali. Dalam beberapa tahun terakhir, pola ini sering muncul. Ingin cepat naik panggung, tapi kurang sabar membangun fondasi. Padahal sepak bola modern tidak memberi ruang untuk shortcut, apalagi di level FIFA. Semua tercatat, semua dievaluasi. Setiap reaksi, setiap pernyataan, setiap lobby, semua masuk radar. FIFA Series adalah proyek jangka panjang, bukan cuma satu edisi. Negara yang dianggap sukses menjalankan perannya akan punya peluang lebih besar di edisi-edisi berikutnya. Dan dalam konteks ini, Singapura sudah mencetak poin bahkan sebelum bola pertama ditendang. Cerita ini akhirnya jadi pelajaran penting untuk kawasan kita, bahwa di era sepak bola modern, yang dihargai bukan cuma kekuatan di lapangan, tapi kesiapan di luar lapangan, profesionalisme, konsistensi, dan kemampuan untuk bekerja tanpa drama. Ketika Federasi Singapura berkata, enak aja, kami yang ditunjuk. Itu bukan arogansi, itu adalah pernyataan hak yang mereka dapatkan lewat proses, lewat kerja panjang yang mungkin tidak terlihat di papan skor, tapi sangat terasa di meja FIFA. Grup B tetap berjalan, Australia tetap favorit, Mali dan Peru tetap ancaman, Singapura tetap underdog, dan Malaysia, mereka tetap di luar daftar undangan, menonton dari kejauhan. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari cerita ini, bahwa dalam sepak bola internasional, kadang yang paling ribut justru bukan yang paling siap, dan yang paling tenang justru sudah memenangkan babak pertama sebelum kick-off dimulai.